Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu bagaimana kabar kalian semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala aktivitas yang sedang kita lakukan. Tahukah kalian, akibat pandemi COVID-19, perekonomian Indonesia mengalami keterpurukan, sehingga krisis ekonomi pun melanda Indonesia. Namun di balik itu semua terdapat sebuah hikmah, yaitu munculnya para wirausahawan muda yang baru merintis usahanya dalam membantu perekonomian di Indonesia melalui mengembangkan segala macam peluang usaha sesuai dengan bidangnya dan keahliannya. Walaupun semua bidang terkena dampak COVID-19, tidak melemahkan niat para pengusaha muda untuk mengembangkan usahanya di dalam kondisi perekonomian yang sedang krisis saat ini. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa perdagangan merupakan salah satu jalan mencari rezeki yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang ma'ruf, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم Innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Dalam Quran Surat An-Nisa telah dijelaskan bahwa berdagang merupakan perintah Allah untuk menjauhi sebuah kebatilan. Dengan berdagang sesuai dengan syariat Islam pula dapat menghindarkan diri kita dalam kebatilan dan mendapatkan keberkahan dalam menerima hasil usahanya. Berdagang juga tidak hanya barang saja, namun bisa melalui jasa yang dapat membantu orang lain untuk mendapatkan sebuah penghasilan. Banyak pengusaha muda yang saat ini mengandalkan berjualan melalui via online, dari jasa, barang hingga makanan, di mana hal tersebut menjadi peluang dalam kondisi saat ini. Dengan memanfaatkan teknologi, kita dapat membuka lapangan pekerjaan baru serta dapat mengembangkan usahanya untuk dikenalkan ke masyarakat yang lebih luas. Namun demikian, ada aturan-aturan syariah yang harus diikuti dalam kegiatan perdagangan agar tujuannya sesungguhnya dari perdagangan itu dapat tercapai, yaitu kesejahteraan manusia di duniawi dan kebahagiaan di akhirat. Tanpa mengikuti aturan syariah, kegiatan perdagangan akan membawa ketimpangan dan kerugian dalam kehidupan manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 181 hingga 184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auful kaila wa la takunu minal muhsirin. Wazinu bil qistasil mustaqim wala tabkhasun nasa asya'ahum wala ta'saw fil ardi mufsidin
wattaqulladzi khalaqakum wal jibilatal awwalin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, sempurnakanlah takaran dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dan umat-umat yang dahulu. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 181 hingga 184. Dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa jika kita berdagang di jalan Allah, maka kita tidak akan merugi. Berdaganglah dengan penuh amanah dan tanggung jawab, serta bertakwa untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kaum pemuda yang baru saja merintis usaha, dapat mengamalkan beberapa amalan yang insya Allah akan membawa keberkahan, kemudahan, dan kelancaran rezeki dalam menjalankan usahanya. Amalan yang pertama yaitu sholat tahajud. Malaikat akan mencatat bagi hambanya yang melakukan sholat tahajud dan memohon ampun kepada Allah di saat semua makhluk lainnya tertidur. Dengan sholat tahajud, kita menjadi semakin dekat dengan Allah karena kita lebih banyak menemuinya daripada makhluk lain yang memilih tidur. Yang kedua yaitu membaca Al-Quran, bahwa Al-Quran akan memuliakan setiap manusia yang membacanya, sehingga kemuliaan akan selalu menyertai kita. Yang ketiga adalah sholat duha. Sholat duha merupakan sholat sunnah yang dilakukan pada jam 9 pagi dan sebelum sholat duhur. Kunci dari rezeki diketahui terletak pada sholat duha. Maka dari itu, jika ingin sukses dunia akhirat, tunaikanlah sholat duha. Yang keempat yaitu sedekah. Sedekah tidak akan membuatmu miskin. Allah juga menyukai hambanya yang gemar bersedekah, dan malaikat akan selalu mendoakan kepada orang-orang yang bersedekah. Sedekah yang dilakukan manusia niscaya akan digantikan dengan berlipat-lipat ganda oleh Allah. Sedekah juga tidak hanya dilakukan untuk manusia. Sedekah juga bisa dilakukan untuk hewan dengan memberikan makan dan minum saat kelaparan. Baiklah, semoga amalan-amalan tadi dapat diterapkan dengan penuh keikhlasan. Dan semoga usaha yang sedang kita lakukan saat ini diberikan kemudahan serta kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadikan motivasi kalian untuk berdagang sesuai dengan syariat Islam, serta bermanfaat bagi para pendengar, terutama yang hendak memulai usaha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.